Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang KPK dan FPB pada aljabar. Sebelum kita lanjut ke materi KPK dan FPB pada aljabar, kita lihat dulu tujuan pembelajaran KPK dan FPB pada aljabar itu adalah siswa dapat menentukan KPK dan FPB pada aljabar. Kita lihat ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 36 A pangkat 2 B C pangkat 3 dan 48 A B C D. Untuk menentukan KPK dan FPB pada aljabar, ini caranya sama seperti menentukan KPK dan FPB pada bilangan bulat. Cuma bedanya, kalau KPK dan FPB pada aljabar itu ada variabelnya, tapi kalau di KPK dan FPB pada bilangan bulat itu tidak ada. Sekarang kita bisa menyelesaikannya atau mencari KPK dan FPB pada aljabar itu bisa dengan menggunakan faktorisasi prima. Jadi kalian harus ingat bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Sekarang kita lihat. Kita akan mencari faktor dari 36 A pangkat 2 B C pangkat 3. 36 dibagi dengan 2 itu adalah 18. 18 dibagi dengan 2 itu adalah 9. 9 dibagi dengan 3 itu adalah 3. Jadi faktornya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 2. 2 pangkat 2 itu dari 2-nya ada 2, maka bisa kita tulis 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini karena 3-nya ada 2, berarti bisa kita tulis 3 pangkat 2. A pangkat 2 itu dari soal, B dari soal, C pangkat 3 juga dari soal. Selanjutnya kita cari faktorisasi dari 48 AB CD. Maka 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 4 dikali 3 dikali A dikali B dikali C dikali D. 2 pangkat 4. 4 itu karena 2-nya ada 4. Dikali 3 dikali A dikali B dikali C dikali D. Kita akan mencari KPK-nya. Kalian harus ingat, untuk mencari KPK itu cari bilangan yang sama dengan pangkat yang besar. Kemudian yang berbeda itu juga KPK-nya. Berarti kita lihat dulu bilangan yang sama dulu. Bilangan yang sama di sini adalah 2. Maka yang pertama 2 pangkat 2, yang kedua adalah 2 pangkat 4. Yang diambil dengan pangkat yang besar yaitu 2 pangkat 4. Kemudian 3 pangkat 2 dengan 3 yang diambil pangkat yang besar itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian yang sama yang mana lagi yaitu A pangkat 2 dengan A, yang diambil adalah A pangkat 2. Kemudian B dengan B. Ini pangkatnya sama, maka diambil salah satu. B. C pangkat 3 dengan C, yang diambil dengan pangkat yang besar yaitu C pangkat 3. Yang sama udah nggak ada lagi, tapi di sini ada yang beda yaitu D. Maka ini juga merupakan KPK-nya. Berarti bisa kita tulis untuk KPK-nya itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 3 dikali D. Sekarang tinggal kita hitung. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Dikali A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 3 dikali D.
16 dikali 9 dikali A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 3 dikali D itu sama dengan 144 A pangkat 2 B C pangkat 3 D. Jadi ini adalah KPK-nya. Sekarang kita lihat FPB. Kalian harus ingat, untuk mencari FPB itu adalah cari bilangan yang sama dengan pangkat yang kecil. Yang tidak sama itu bukan termasuk FPB-nya. Berarti kita lihat FPB-nya itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3 dikali A dikali B dikali C. Jadi FPB itu hanya yang sama dengan pangkat yang kecil. Kita hitung dulu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dikali 3 dikali A dikali B dikali C. Sama dengan 12 ABC. Maka ini merupakan FPB-nya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 6XYZ pangkat 3, 21XZ, dan 24XY pangkat 2, Z pangkat 2. Untuk menyelesaikannya sama, masih dengan menggunakan faktorisasi prima. 6XYZ pangkat 3, kita cari faktorisasinya. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Jadi bisa kita tulis 2 dikali 3 dikali X dikali Y dikali Z pangkat 3. Kemudian 21XZ. 21 ini dibagi dengan 3 sama dengan 7. Jadi bisa kita tulis 3 dikali 7 dikali X dikali Z. Kemudian 24 XY pangkat 2 Z pangkat 2. Kita cari faktorisasinya. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 dikali X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 2. Kita akan mencari KPK-nya. Ingat ya, KPK lihat dulu, cari bilangan yang sama. 2 pangkat 3, kemudian X, kemudian Z pangkat 3, kemudian 3, kemudian 7, kemudian Y pangkat 2. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 dikali X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 2. Saya ingatkan kembali, KPK cari bilangan yang sama, kemudian yang diambil adalah pangkat yang besar, dan yang berbeda itu juga termasuk KPK-nya. Bisa kita hitung, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dikali 3 dikali 7 dikali X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3. 8 dikali 3 dikali 7 dikali X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 itu sama dengan 168 XY pangkat 2 Z pangkat 3. Ini adalah KPK-nya. Kemudian FPB. FPB itu berarti cari bilangan yang sama dengan pangkat yang kecil. Yang berbeda itu bukan termasuk FPB, jadi nggak usah diambil. Kita lihat bilangan yang sama itu adalah 2, di sini nggak ada, ini ada. Berarti itu bukan sama. Kemudian 3, 3, 3 itu merupakan sama. Karena di sini pangkatnya sama, maka diambil salah satu, yaitu 3. Kemudian yang sama lagi, yang mana lagi? X, X, X. Ini juga sama, berarti bisa kita ambil, itu adalah X. Kemudian Y, ini ada, di sini nggak ada, di sini ada, berarti itu tidak sama. Kita lihat lagi, Z pangkat 3, Z dengan Z pangkat 2. Maka yang diambil pangkat yang kecil, yaitu Z.
Maka FPB-nya bisa kita tulis, FPB-nya itu adalah 3 dikali X dikali Z. 3 dikali X dikali Z itu sama dengan 3XZ. Jadi ini merupakan FPB-nya. Sekarang kita bisa lihat ke latihan. Jadi supaya kalian lebih paham, bisa kalian coba untuk latihannya, yaitu latihannya 2 soal, tentukan KPK dan FPB dari 18 ABC pangkat 2 dan 6A pangkat 2 BC. Kemudian yang kedua, tentukan KPK dan FPB dari 30 XY pangkat 2 Z dan 24 X pangkat 2 Y pangkat 3 Z. Sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.